Ada pertanyaan dari Mbak Marlina Husna ya, ini termasuk YouTuber ya, YouTuber pemula, sering tanya mengenai paha, terus sakit yang di bagian punggung. Karena ini belum menikah ya Mbak Marlina Husna ini, berarti ini ada hubungannya dengan kesalahan terhadap orang tua. Kalau sakit di paha, ini nanti tolong ditanyakan ya, ayahnya apa ibunya punya amalan, maksudnya bisa ngobatin orang. Jadi kalau ada orang datang diobatin, dibacakan Fatihah sekian, terus airnya ditiup-tiup. Nah, itu namanya bisa ngobatin orang. Nah, itu nanti ilmunya itu bisa nurun ke anak. Jadi perjalanan ilmu musyrik itu seperti itu. Meskipun orang tuanya sudah meninggal, dia akan cari keturunannya. Jadi orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal, ilmunya tuh nempel ke anak. Jadi jangan dianggap nanti, oh kalau masih hidup masih nempel ya, nanti kalau sudah meninggal orang tuaku, aku sudah nggak punya ilmu musyrik lagi. Enggak. Jadi perjalanan ilmu musyrik itu seperti itu. Meskipun orang tuanya sudah meninggal, dia akan cari keturunannya. Caranya kalau ingin melepas, ya yang bisa melepas itu hanya Allah. Ya Allah, lepaskanlah ilmu musyrik yang ada di tubuhku. Ya Allah, ampuni dosa musyrikku, ampuni dosa musyrik orang tuaku dan orang tua sebelum orang tuaku. Jadi doa seperti itu terus dipanjatkan dan baca istighfar ya yang sebanyak-banyaknya, mohon ampun di titik kesalahannya. Kalau sudah mohon ampun, ya insya Allah ilmu musyriknya akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Jadi ilmu musyrik itu ada efeknya. Jadi siapapun saat ini yang mendengarkan video ini, yang punya ilmu, tolong ilmu musyriknya dilepaskan. Biar nanti tidak kena anak cucunya. Jadi kasihan anak cucunya yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada ilmu musyrik dari orang tuanya atau kakek neneknya nempel. Nah itu berbahaya. Ini ada yang bertanya mengenai haid sakit, haid banyak, dan haid terus-menerus. Kalau haid banyak, suka membantah bila dinasihati. Kalau belum punya suami, berarti suka membantah bila dinasihati orang tua. Tapi kalau sudah punya suami, ini biasanya suka membantah bila dinasihati suami. Itu nanti haidnya banyak. Kalau haid sakit, orang Jawa bilang dilep ya. Jadi ada memang anak itu setiap main itu sakit. Karena belum tahu ilmunya ya itu terus-menerus dilakukan. Jadi haid sakit itu ada masalah selalu jengkel. Nah itu ke satu ya. Terus yang kedua, dengan orang tua sering berantem. Kalau dengan orang tua sering berantem, terus ada masalah selalu jengkel, nah itu haid akan sakit. Dan ini kalau terus-menerus dilakukan biasanya agak sulit punya anak. Kalau haid terus-menerus dalam berbicara dengan suami atau dengan anak biasanya meledak-ledak ya. Kalau ada keinginan sering dipendam, kalau dikeluarkan penuh emosi dan meledak-ledak. Yaitu nanti bisa menyebabkan haidnya tuh terus-menerus. Mengenai gatal, gatal itu kan bentuknya macam-macam ya, ada gatal karena alergi, ya biasanya itu karena keinginan kuat ya, yakni ambisius, disertai emosi, atau amalan salah juga bisa gatal-gatal. Amalan salah itu maksudnya ada seorang ustadz memberikan ijazah, ayo baca ini, amalkan ini, biar kamu begini begitu. Nah itu nanti bisa menyebabkan gatal-gatal. Atau guna-guna, yakni gangguan jin. Kalau gatal karena kutu air di jari kaki sebelah kiri, kalau melihat keluarga orang lain itu biasanya suka mengkritik. Nah, kalau sudah tahu ilmunya,
Jangan suka mengkritik keluarga orang lain. Nanti bisa menyebabkan kutu air di jari-jari kaki sebelah kiri. Nah, gatal yang seperti ini insya Allah tidak bisa sembuh dengan obat kecuali dengan memperbaiki akhlak. Jadi ini kiri berhubungan dengan keluarga ya, jari berhubungan dengan kerapian. Jadi kalau pingin tidak kutu air, kalau melihat keluarga orang lain jangan suka mengkritik. Ingat ya, kaki berhubungan dengan pekerjaan, kiri berhubungan dengan keluarga, jari berhubungan dengan kerapian. Gatal pindah-pindah itu juga disebabkan karena amalan salah. Amalan salah itu ya maksudnya amalkan ini biar kamu sehat, biar kamu selamat. Nah, itu namanya amalan. Biasanya itu efeknya yaitu tadi gatal-gatal, gatalnya tuh pindah-pindah. Kalau gatal seluruh tubuh tapi tidak ada bekasnya, kan kadang-kadang ada orang tuh gatal digaruk-garuk, ganti-ganti kaki, tangan, seluruh tubuh tapi tidak kelihatan ada bekasnya dan itu hanya sebentar. Itu biasanya punya keinginan yang sangat kuat. Tapi begitu keinginan itu sudah reda, ya gatalnya hilang. Gatal yang model begini ini ya kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Tapi sebentar, hanya sebentar. Ya digaruk kelihatannya seperti biasa normal ya, enggak kelihatan luka, enggak kelihatan apa. Dan gatalnya tidak terlalu berat. Pokoknya kalau keinginannya sudah reda ya gatalnya hilang. Jadi gatal itu berhubungan dengan keinginan juga bisa, tapi gatalnya yang model alergi itu berhubungan dengan amalan salah juga bisa, karena gangguan jin juga bisa. Mengenai keluar darah di hidung dan telinga ini sudah pernah dibahas ya di video yang lalu. Pokoknya kalau keluar darah di hidung dan telinga ini terjadi pada balita itu berarti dari kesalahan ayahnya atau ibunya atau keduanya. Tapi kalau sudah baligh, yakni sudah remaja ya, ini berarti kalau keluar darah dari hidung dan telinga berarti bukan dari kesalahan orang tuanya tapi dari dirinya sendiri. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.